Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelsa Monalusa, NIM 0309151776, UPBJJ Palangkaraya, Universitas Terbuka. Saya akan melakukan tugas wawancara, tugas ujian dengan tema buku dan budaya baca. Berikut wawancaranya, saya selaku narasumber dan teman sejawat saya selaku pewawancaranya. Apa sih penyebab orang di Indonesia malas membaca buku, padahal membaca adalah jembatan ilmu? Yang pertama, membaca buku bukan budaya Indonesia. Jika dilihat berdasarkan kultur dan sejarahnya, masyarakat Indonesia lebih suka mendengar daripada membaca dan menulis. Hal tersebut tergambar dari salah satu budaya, yakni pertunjukan wayang. Masyarakat dapat mengetahui cerita wayang bukan dari kegiatan membaca, melainkan dari mendengar seorang dalang yang menceritakan suatu kisah. Yang kedua, lingkungan tidak mendukung. Lingkungan sangat berperan penting dalam membentuk kebiasaan, termasuk kebiasaan membaca. Jika lingkungan keluarga, pertemanan, hingga sekolah jauh dari budaya membaca, tidak heran jika kemudian minat membaca manusia menjadi rendah. Untuk itu, penting sekali menumbuhkan benih-benih gemar membaca mulai dari lingkungan terdekat kita. Yang ketiga, generasi serba instan. Generasi masyarakat saat ini sangat menyukai segala sesuatu yang instan, alias serba cepat. Alih-alih menikmati aktivitas membaca informasi, cerita maupun buku secara tuntas, generasi baby boomers hingga generasi Z lebih memilih untuk membaca sinopsis dan tidak jarang juga mencari review singkat dalam bentuk video saja. Yang keempat, gadget dan media sosial adalah segalanya. Banyak hal yang bisa dilakukan masyarakat melalui media sosial, terutama dalam hal mencari hiburan. Setiap harinya masyarakat sibuk berselancar di dunia maya, hingga menyentuh buku untuk membaca pun menjadi ternomorduakan. Yang kelima, akses bahan bacaan yang minim. Kepala Perpustakaan Nasional Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyatakan bahwa masyarakat Indonesia itu bukan semata-mata malas membaca, hanya saja akses terhadap bahan bacaan itu terbilang minim. Di benua Eropa dan Amerika, akses bahan bacaan menembus angka 20 hingga 30 buku per orang setiap tahunnya. Sementara di Indonesia, rasio jumlah buku dan jumlah penduduk belum mencapai 1 buku per orang setiap tahunnya. Selain itu, masyarakat juga sulit mendapatkan akses bacaan yang menarik. Kualitas bahan bacaan di tanah air saat ini dapat dikatakan tidak semenarik bahan-bahan bacaan di luar negeri. Pertanyaan kedua, bagaimana cara menumbuhkan minat baca? Menumbuhkan minat baca dimulai sejak dini, yaitu pada anak-anak. Anak-anak sekarang lebih menyukai media gawai daripada membuka buku. Oleh karena itu, peran orang tua adalah mutlak agar anak-anak rajin membaca. Orang tua bisa memilihkan bahan-bahan bacaan yang menarik, yang memberikan wawasan dengan pengetahuan. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apa manfaat dari membaca? Manfaat dari membaca buku adalah dapat menambahkan wawasan atau pengetahuan yang baru, sehingga dapat meningkatkan kemampuan untuk mengingat kembali suatu informasi. Pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan nomor 4, apa faktor-faktor yang mempengaruhi minat baca? Faktor-faktor yang mempengaruhi minat baca seseorang itu, yang pertama, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang, di mana kepribadian dan pola pikir seseorang akan terbentuk dari lingkungannya. Lingkungan yang baik dipengaruhi oleh orang-orang yang akan memberikan dorongan positif di setiap aspek kehidupannya. Yang kedua, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi sangat memberikan dampak positif bagi kalangan, terutama kalangan akademis dan pelajar. Teknologi tentu juga memberikan dampak negatif bagi si pengguna teknologi tersebut. Salah satunya adalah dengan adanya teknologi,
Buku yang biasanya dibaca dengan jumlah eksemplar yang tebal tak terlihat lagi karena sudah dikemas dalam bentuk e-book dalam aplikasi Gadget, sehingga minat untuk membaca buku dalam bentuk eksemplar sudah menurun dan pengguna teknologi lebih sering membuka gadget daripada membuka buku. Banyaknya fitur-fitur yang terdapat dalam sebuah gadget secara otomatis tidak akan membuat si pembaca fokus. Bagaimana tampilan dan keutamaan yang ditonjolkan oleh e-book, membaca buku dengan eksemplar tidak akan pernah tergantikan. Yang keempat, copy paste. Salah satu budaya yang sering terjadi di kalangan pelajar adalah copy paste. Copy paste sering terjadi apabila pelajar ataupun kalangan pengguna teknologi lainnya menggunakan komputer ataupun internet untuk mencari tugas, artikel, dan berita ataupun informasi yang dibutuhkan. Budaya copy paste sangat berpengaruh terhadap minat baca karena dengan copy paste para pengguna teknologi merasa mudah dan diuntungkan sehingga pembaca tidak lagi dihiraukan. Selanjutnya, sarana kurang memadai. Pengaruh sarana kurang memadai ini sarana membaca sangat mendorong seseorang untuk membaca. Di antara sarana pembaca adalah buku bacaan, lokasi atau tempat pembaca yang nyaman, buku bacaan yang menarik, serta tempat pembacaan yang juga akan memberikan daya tarik kepada pembaca tersebut. Yang terakhir, kurangnya motivasi. Motivasi merupakan dorongan, ajakan, dan ketertarikan seseorang akan sesuatu. Motivasi pembaca sangat dibutuhkan untuk mendorong seseorang gemar dalam membaca. Jika seseorang sudah mengetahui dan memahami manfaat dari membaca, maka seseorang akan menyadari betapa pentingnya pembaca dan ketertarikannya akan semakin tinggi untuk membaca. Pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan kelima. Apa dampak dari malas membaca buku? Dampak dari malas membaca buku itu akan berakibat ketika pembaca buku akibat tidak membaca buku dapat terlihat dari segi-segi perbendaharaan kata sehingga kesulitan melakukan komunikasi, baik komunikasi secara lisan maupun komunikasi secara tertulis. Orang yang suka membaca memiliki kosakata dan perbendaharaan kata yang lebih banyak. Baik, terima kasih atas wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Monalisa, NIM 0309 15176. UPBJJ Palangkaraya Universitas Terbuka akan menyampaikan pidato saya dari tugas ujian nomor 2, tugas berbicara. Baik, ini dia pidato saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka Hari Olahraga Nasional dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pidato saya tentang olahraga untuk meredakan tekanan emosional dan mengatasi stres. Menjaga kebugaran tubuh menjadi keharusan setiap orang, terlebih pada masa pandemi. Selain mengonsumsi makanan bergizi, olahraga menjadi cara pas untuk memperkuat daya tahan tubuh dan kesegaran tubuh. Beberapa jenis olahraga bahkan telah menjadi bagian dari gaya hidup, seperti lari, bersepeda, atau GYM. Banyak orang menggemari aktivitas olahraga tubuh tersebut, tak semata-mata menjadi pelengkap gaya dan menunjang fisik. Olahraga juga bisa menjadi obat bagi kesehatan psikis, yakni sebagai penangkal stres. Namun ingat,
Selama berolahraga pada masa wabah ini, kita tetap harus melaksanakan protokol kesehatan. Wajib pakai masker, jaga jarak, dan sering-sering mencuci tangan dengan sabun. Berdasarkan riset psikolog dan fisiolog, di antaranya Walsh, Schafer, dan A. Ismail, menurunkan stres dan meningkatkan kualitas hidup dapat ditumbuhkan melalui olahraga. Meski demikian, olahraga menjadi salah satu bidang dalam hidup yang kerap dikesampingkan dengan alasan keterbatasan waktu. Oleh sebab itu, mulailah menyempatkan diri untuk berolahraga dan ketahui apa yang didapat dan perlu dilakukan saat berolahraga. Berikut hal-hal yang merupakan manfaat dari berolahraga. Yang pertama, menyalurkan darah senam jantung. Sehat atau aerobik menyalurkan darah senam jantung. Sehat atau aerobik dinilai sebagai olahraga yang cocok untuk mengendalikan stres. Olahraga ini menjadikan jantung menjadi lebih efektif dalam menyalurkan darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh. Bagian-bagian tubuh terbantu untuk berfungsi secara maksimal. Manfaat serupa juga dapat diperoleh dengan jenis-jenis olahraga lainnya seperti jalan cepat, renang, bersepeda, dan dayung. Yang kedua, meredakan tekanan emosional. Aduh, nelpon. Yang kedua, meredakan tekanan emosional. Sejumlah manfaat olahraga untuk kesehatan psikis diantaranya membantu meredakan tekanan emosional serta mengasah kemampuan dalam mengendalikan internal yang lebih besar terhadap berbagai peristiwa. Mental akan terasa lebih baik setelah berolahraga. Kita pun merasa sehat, tenang, bebas depresi, dan memiliki dorongan batin yang cenderung stabil. Bahkan keceriaan akan turut menghampiri para psikolog. Sejak lama sudah menemukan orang yang berolahraga fisik dapat mengatasi stres dengan lebih efektif berkat kondisi mental yang lebih baik. Terlebih lagi dengan memperhatikan dua hal yang tak kalah penting, yakni jenis dan frekuensi olahraga pilihan. Yang ketiga, teratur dan konsisten. Selain memperhatikan jenis dan frekuensi, jangan abaikan pula konsistensi. Lakukanlah olahraga secara teratur dan konsisten. Tingkatkan waktu dan intensitasnya secara perlahan-lahan, sembari menyesuaikan kondisi dan kemampuan fisik. Yang keempat, minimum 30 menit jika kita ingin mendapatkan manfaat fisik. Olah tubuh dapat dilakukan paling sedikit 3 kali seminggu. Sementara itu, manfaat psikologis dan penurunan stres akan diperoleh apabila kita berolahraga 5 kali seminggu, masing-masingnya minimal 30 menit. Baik, itu saja pidato dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.